jadi penghambat buat mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua marah. Nah, sesudah dosa ini ya terungkap, ya mereka melakukan minta ampun kepada Tuhan bahwa dosa ini sudah diketemukan, orangnya sudah dihukum, akhirnya ya murka Tuhan reda. Lalu kembalilah Yosua memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, puji Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, bahwa demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Yosua, tentu juga jemaat Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada mereka bahwa orang Israel harus mereka ya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka tergoda, jangan sampai mereka terpengaruh dengan dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kadangkala ya kita ini ikut-ikutan dengan ya perilaku oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, memang kita tidak pungkiri bahwa kita ya hadir di masyarakat yang luas, tetapi saya selalu katakan bahwa engkau dan saya, kita adalah umat Tuhan. Amin. Kita umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih, ya, yang dimana engkau dan saya sebuah karunia yang maha kaya. Kita boleh percaya kepada Tuhan bahwa ya karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kita, itu sebuah anugerah dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Itu jangan sampai disisia-siakan. Nah, puji Tuhan. Sehingga kita anak Tuhan harus menjaga hidup kita supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, maka ayat-ayat yang kita baca ini di mana ya Tuhan ya berfirman kepada bangsa Israel. Tadi kita sudah baca di dalam ayat 1 saya dikatakan, ya sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Allah itu. Ya, saya dikatakan demikian, hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu berangkatlah sekarang, bersiaplah sekarang, berseberangilah sungai Yordan. Nah, puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua juga sebenarnya kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Amin. Secara keseluruhan. Jadi tidak hanya Yosua saja. Ya, hari-hari ini nama Yosua ya terkenal, ya kan? Betul lah. Tapi masih mengikuti kan? Ya, nama Yosua. Nah, itu sangat memalukan ya. Nah, puji Tuhan. Sangat memalukan. Tapi ya anak Tuhan, kita harus betul-betul ekstra hati-hati ya, supaya kita juga jangan sampai memalukan nama Tuhan. Amin. Sampai memalukan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita baca di ayat-ayat yang sudah ya Tuhan sampaikan kepada kita, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita sebenarnya ya. Ada beberapa hal. Yang pertama di sana ayat yang kelima, ya coba kita baca ulang. Ayat 5. Kita baca 2-3 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, puji Tuhan. Nah, anak Tuhan, inilah ya janji Tuhan kepada Yosua juga kepada bangsa Israel. Ya, jadi saya katakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, jadi anak Tuhan bahwa perjalanan kita, perjalanan iman kita, perjalanan iman kekristenan kita hari-hari ini juga sama mengalami peperangan. Amin. Tetapi peperangan yang kita hadapi, yang kita alami bukan peperangan secara jasmani, peperangan secara yang rohani, alam roh.
firman Tuhan katakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi melainkan ya melawan roh-roh penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah jahat di udara. Jadi ada roh-roh jahat yang berkeliaran ya di sekitar kita, yang mempengaruhi kita, yang siap memakai orang juga untuk menjebak kita. Nah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Amin. Ini sebuah janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sehingga perjalanan kita sampai ya ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga, akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Amin. Kadangkala ya kita lemah, kadangkala kita ya susah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa tidak seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Jadi ya musuh kita, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa gelap ya di dunia ini, ya musuh kita sebenarnya ya mereka tidak bisa bertahan menghadapi saudara. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan perjanjian ini kepada kita. Amin. Tuhan sudah menyatakan perjanjian ini kepada kita, anak Tuhan. Ya, seperti Tuhan yang menyertai Musa, hamba Tuhan besar itu. Seperti itu juga Tuhan menyertai Yosua. Nah, sama juga seperti Tuhan menyertai Yosua, umat Israel waktu itu, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai saudara. Oleh karena itu, anak Tuhan, pastikan supaya kita ya memperoleh ya tanah perjanjian, yaitu kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang Tuhan siapkan kepada kita. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Nah, ya, saya dikatakan Tuhan menyertai seumur hidupmu. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak yang meninggalkan kita. Musuh tidak akan dapat bertahan menghadapi kita. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa menjadi kenyataan dalam diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya? Ya, ayat 6 bisa dikatakan. Coba ditampilkan lagi ayat 6. Ayat 6. Kita baca 2-3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, puji Tuhan. Yang pertama saya katakan kembali kepada diri kita sendiri. Saya katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, puji Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi ya kita orang percaya harus menguatkan hati kita. Hati di dalam tubuh kita ini sangat berperan untuk menentukan pilihan kita. Yang mana yang harus kita pilih, yang untuk kita kerjakan, mana yang tidak. Ya, maka anak Tuhan saya katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Caranya bagaimana? Saya katakan, janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-8. Coba sambung. Ayat yang ke-7, ayat 7. Ya. Ayat 7, ya. Kita baca 2-3 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Ya, ayat 8. Kita ulang. 2-3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi anak Tuhan, bagi kita orang percaya, ya,
bahwa firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Maka caranya kita untuk menguatkan hati kita adalah hanya dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah janji Tuhan yang menguatkan hati kita. Maka saya katakan janganlah lupa memperkatakan Taurat ini. Bahkan saya katakan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi anak Tuhan, bagaimana supaya orang itu tidak berdosa sebenarnya? Ya ini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan selalu dalam merenungkan firman Tuhan. Kalau dia lupa, maka dosa siap masuk dalam pikiran manusia, dalam pikiran kita. Firman Tuhan. Kalau kita lupa firman Tuhan, maka dosa siap masuk dan iblis akan memakai dosa itu untuk menguasai setiap manusia. Dan itulah sebabnya bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita adalah yang pertama, jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan dan kita merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam selalu terus-menerus berjalan seperti itu sampai kita dipanggil Tuhan berjumpa dengan Dia. Amin. Pada akhirnya kita disempurnakan. Firman Tuhan. Jadi anak Tuhan bahwa kita tidak pungkiri di masyarakat kita akan punya banyak keyakinan, punya banyak pemahaman, punya banyak kepercayaan, bahkan yang menurut mereka itu benar. Nah, tetapi kita orang percaya, supaya kita tidak liar perjalanan hidup kita, pikiran kita, firman Tuhan menjadi yang pegangan diri kita. Saya katakan, janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam dosa. Supaya kita tidak masuk dalam perangkap dosa. Nah, lalu selanjutnya saya katakan apa? Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan hukum firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Bertindaklah hati-hati, saya katakan, kalau siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, jadi kita orang percaya ada tuntunannya, ada aturannya, tidak samar-samar. Puji Tuhan. Minggu lalu saya singgung negara kita punya tuntunan Pancasila. Betul ya? Pancasila. Ada 5 sila. Dan itu dijabarkan kepada UUD 45. Puji Tuhan. Nah, kita doakan supaya bangsa kita ini terus berlandaskan Pancasila. Jangan sampai Pancasila itu diganti dengan landasan yang lain. Amin. Kalau diganti, bahaya. Bisa terjadi chaos. Akan terjadi fiksi-fiksi, kelompok-kelompok, kelompok sana, kelompok sini, kelompok itu. Puji Tuhan. Kita doakan, maka kehadiran kita orang percaya di tengah-tengah bangsa ini sangat penting sekali untuk kita berperan. Amin. Apa peran kita? Sebenarnya tidak banyak. Firman Tuhan katakan berdoa untuk bangsa kita. Dan doa yang sama juga katakan kepada hamba Tuhan Yeremia waktu mereka ada di perbudakan bangsa Babel waktu itu. Berdoa untuk bangsa ini. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraanmu juga. Kenyamanan bangsa ini adalah kenyamananmu juga. Amin. Jadi kalau bangsa kita tidak nyaman atau lingkungan kita tidak nyaman, kita ikut terancam dah. Kita ikut terancam. Dilupakan aparat pemerintah kita. Tadi malam setelah ada dulu dia tugas di Kopassus, datang di sini satu marga dengan saya telepon. Dia panggil Bapak Ugla.
bapak tua kepada saya, jadi saya dituakan daripada ayahnya karena istilah marga kita itu ada nomor-nomornya, jadi jelas. Oh ini yang lebih tua, oh ini yang lebih ya, yang lebih dituakan. Seperti itu ada nomor-nomornya, jadi dia panggil bapak tua kepada saya. Dia sekarang ada di Papua, ya, Kopassus. Itu kan saya bilang, wah dia bilang di sini, wah bahaya di sini bapak tua. Sini kita nggak tahu mana musuh katanya. Karena semua sama hitam. Ya semua hitam pekat. Sama orangnya. Jadi kita nggak tahu mana ini. Ya rakyat biasa, mana ini yang ya penjahat katanya. Ya saya bilang sama dia, Tuhan pasti memberi pertolongan kepada Muslim. Ini juga seorang anak Tuhan ya. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa saya katakan bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan hukum firman Tuhan. Hukum firman Tuhan, hukum yang tertulis, baik secara buku maupun tertulis di dalam loh hati kita. Amin. Nah, tertulis dalam loh hati kita. Lalu saya katakan apa? Bagaimana caranya supaya hati kita dikuatkan? Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah ini Bapak Ibu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau menyimpang ke kanan saja atau ke kiri, enggak. Itu sudah jatuh dalam dosa. Maka anak Tuhan bahwa ya pesan Tuhan kepada bangsa Israel juga pesan yang sama juga kepada kita pagi hari ini adalah supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Amin. Menyimpang kanan ke kiri. Ya, nah, supaya apa? Supaya hati kita kuat. Coba kita lihat dulu Amsal pasal 16 ayat 24. Apa bisa dikatakan? Amsal pasal 16 ayat 24. Ya, kita baca. 16 bukan 18. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang tua. Amin. Nah, firman Tuhan ini kira-kira perkataan yang menyenangkan ya? Perkataan yang menyenangkan. Di dalam kitab Mazmur disebutkan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti tetesan madu yang manis. Ya, yang manis. Ya. Jadi perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi anak Tuhan suruh membuktikan kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka itulah cara untuk menguatkan hati kita. Amin. Bahkan juga itu yang cara untuk kita sehat. Ya, hati. Karena hati ini ya di dalam tubuh kita, di dalam hati ada jiwa, ada pikiran, ya, ada kemauan, ada keinginan, ada perasaan. Nah, itu kan. Itu harus betul-betul kita kuatkan. Bagaimana caranya? Tidak menyimpang ke kanan kiri, bertindak dengan hati-hati dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, puji Tuhan. Kita lihat lagi dalam Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal pasal 14 ayat 30. Lalu ya, kita baca 2-3 ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Lah ini puji Tuhan. Jadi hati, karena firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana supaya hati kita bisa tenang? Ya, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan supaya hati kita tenang. Nah, ya, bagaimana supaya hati kita kuat? Firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan harus kita perkatakan, itu membuat hati kita kuat, itu membuat jiwa kita kuat, ya, tulang-tulang kita sehat. Nah, jadi anak Tuhan,
ya ke semua perkataan firman Tuhan melalui mulut kita. Amin. Perkataan yang baik, perkataan yang sedap didengar, sebab itu ya seperti sarang madu disebutkan. Ya. Nah, satu ayat lagi kita lihat di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, kenapa kita bisa bergembira? Karena firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa sukacita atau gembira adalah salah satu dari apa? Buah roh. Amin. Ya, sukacita atau gembira adalah salah satu dari buah roh. Jadi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu, ya salah satu buahnya adalah gembira. Nah, bersukacita. Ya, puji Tuhan. Maka anak Tuhan, saya sering mendapat apa itu namanya YouTube ya, kiriman video orang yang sugih, kaya raya tapi tidak ada bahagia, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi uang bukan segalanya. Tapi bagi kita anak Tuhan adalah firman Tuhan segalanya bagi kita. Amin. Nah, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri untuk menuntut kita hari-hari ini masuk ke tanah perjanjian. Itulah kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, oleh karena itu anak Tuhan, mari pesan firman Tuhan malam pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hati kita, ya, sebab seperti perjalanan bangsa Israel di mana mereka tidak lama lagi akan masuk ke tanah perjanjian, tapi kita lihat, ya, walaupun sudah semakin dekat tanah perjanjian yang akan mereka kuasai, akan mereka ya duduki, tetapi juga ada sebagian dari orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Kan kasihan, ya, sia-sia, percuma. Selama ini mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan sudah ampuni dosa mereka, tapi sebagian mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, sama juga anak Tuhan. Tuhan sudah ya selamatkan kita, darah Yesus sudah tercurah di Golgota. Dan firman Tuhan katakan setiap orang percaya Yesus, ya, minta ampun atas dosa-dosanya, Tuhan ampun. Amin. Tuhan ampun. Ya. Dan hanya di dalam darah Yesus Kristus manusia ditahirkan. Ya. Kalau bukan melalui darah Yesus, dosa manusia akan tetap selama-lamanya. Itulah sebabnya bahwa ya Yesus satu-satunya juru selamat buat kita, supaya kita ya berpegang kepada perjanjian Tuhan dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Detik-detik kita akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan sampai kita putus dengan jalan. Amin. Jangan sampai putus dengan jalan. Orang Israel sudah akan masuk ke tanah perjanjian. Maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Itu artinya jangan ikut-ikutan dosa orang-orang yang di luar, ya, umat Tuhan. Ya, seperti saya katakan, yang secara sosial ada di tengah-tengah masyarakat, yang semua manusia punya pemahaman sendiri-sendiri, tapi kita punya pemahaman firman Tuhan menjadi pegangan kita. Puji Tuhan. Hanya di dalam Yesus manusia beroleh selamat. Cuma satu ayat lagi kita akhiri, kita akan masuk di dalam ya perjamuan kudus. Di dalam 1 Petrus pasal yang
pertama ayat 18. Apa bisa dikatakan? Ya, ayat 18. 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Itulah karya Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan di kayu salib untuk yang mentahirkan kita, menjadikan kita menjadi milik Tuhan. Jadi bukan dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba Allah. Nah, puji Tuhan, supaya kita anak Tuhan yang sudah ditebus ini terus ya berpegang kepada firman Tuhan, jangan ikut-ikutan akan dosa manusia yang ada sekitar kita. Yang sekarang ini ya dosa semakin hebat melalui HP. Memang kita tidak pungkiri bahwa HP, kecanggihan teknologi sekarang sangat luar biasa menolong kita untuk ya melakukan aktivitas kita lebih mudah. Tapi ya orang-orang yang di luar Tuhan memakai itu juga menjadi alat untuk melakukan dosa yang mengerikan. Ya, puji Tuhan. Tapi kita anak Tuhan, ya kita tetap memiliki roh takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih-Mu setiamu. Sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Akan bersyukur, karena kasih-Mu setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini. Baik. Oh, coba, tidak apa-apa. Ya.
Jadi anak Tuhan, di bukit Golgota, Yesus Kristus mati di salib, tubuhnya digantung untuk dosa bangsa-bangsa. Dari antara sekian banyak bangsa di dunia ini, kita percaya kepadanya. Dosa kita diampuni. Pada saat bumi jauh dari sini, ku lihat salibnya berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku mati. Ku datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu. Detik-detik di mana kami akan masuk dalam kerajaan-Mu. Karena zaman ini akan berakhir, Yesus akan datang menjemput kami. Maka kami harus menguatkan hati kami. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan. Namun Tuhan berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Musuh yang akan kami hadapi tidak akan bisa bertahan menghadapi kami. Karena Tuhan menyertai kami, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Sebentar kami akan Tuhan makan roti dan minum anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di kayu salib di bukit Golgota 2022 tahun yang lalu. Darah itu curah untuk membasuh seluruh hidup kami, dan dengan darah anak domba